Ya pemirsa, dengan putusan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini tentunya membuat sejumlah terpidana lainnya kemudian ingin menuntut keadilan, menempuh sejumlah upaya hukum. Salah satunya yang menjadi andalan adalah PK ataupun peninjauan kembali. Mungkin masih banyak yang juga bertanya, apa sebenarnya itu PK, peninjauan kembali? Kami hadirkan langsung untuk Anda pemirsa, apa sebenarnya peninjauan kembali. PK ini merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini merupakan definisi langsung dari peninjauan kembali ataupun PK pemirsa. Yang kita ketahui bersama dari sejumlah terpidana kemudian juga berupaya untuk menempuh jalur hukum atau menempuh upaya yang dilakukan. Bahkan kita sudah melihat sebelumnya juga pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang juga bahkan mempersilahkan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki untuk bisa mengajukan PK ataupun peninjauan kembali. Namun juga memang ada sejumlah prosedur yang harus dilalui dalam rangka upaya peninjauan kembali yang harus dilakukan oleh pengadilan dan juga termohon pastinya. Yang pertama adalah dari pengadilan ini wajib membuat akta persyaratan PK. Kemudian pengadilan pemberitahuan pernyataan PK pada pihak lawan ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari pemirsa. Ini merupakan sejak pernyataan PK disertai dengan salinan pemohon dan juga alasan-alasan pernyataan dari peninjauan kembali tersebut. Kita hadirkan selanjutnya bagaimana prosedur upaya hukum peninjauan kembali. Kemudian dari termohon, ini adalah jawaban atas alasan-alasan peninjauan kembali ini juga harus sudah diterima pengadilan yang selambat-lambatnya adalah 30 hari sejak alasan PK ini kembali disampaikan kepadanya. Kemudian juga pengadilan wajib memberikan cap, hari, dan tanggal penerimaan jawaban atas alasan PK tersebut. Berikutnya pemirsa, pengadilan wajib juga memberikan tanda terima jawaban atas alasannya PK pada hari diterimanya jawaban tersebut. Dan pengadilan pemberitahuan jawaban atas alasan kepada pemohon PK. Inilah sejumlah prosedur maupun juga upaya dalam peninjauan kembali yang juga memang harus dilakukan. Dan kemudian dalam hal ini pemirsa kami juga hadirkan pengadilan dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban atas alasan PK tersebut. Berkas PK ini juga termasuk bundel A dan B dikirim ke Mahkamah Agung. Dan pengadilan pemberitahuan putusan PK kepada para pihak. Dan setelah itu pemirsa kami juga akan hadirkan bagaimana ini adalah 7 terpidana kasus Vina yang akan mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK. Ini adalah 7 terpidana, diantaranya adalah Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana yang kita ketahui juga beberapa diantaranya mendapatkan bantuan hukum juga dari Peradi. Dan selanjutnya juga ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti ataupun novum untuk bisa kembali mengajukan atau bisa mengajukan peninjauan kembali. Berikutnya kami hadirkan juga, inilah persyaratan upaya hukum peninjauan kembali pemirsa. Ada sejumlah syarat yang tentunya juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah permohonan PK ini secara tertulis ataupun lisan. Kemudian juga adanya surat kuasa baru bila itu diwakili pengacara ataupun advokat. Dan permohonan ini diajukan dalam waktu 180 hari dan juga diminta untuk membayar ada sejumlah biaya untuk PK. Dan dalam pemohon peninjauan kembali ini juga wajib disertakan alasan-alasannya. Ini semua berkas-berkas yang harus dilengkapi tentunya pada hari yang sama pemirsa. Berikutnya juga yang menjadi pertanyaan adalah berapa kali ini bisa mengajukan peninjauan kembali ataupun PK. Secara umum permohonan PK ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Meskipun begitu berdasarkan putusan MK 34/PUU, PK ini juga boleh diajukan lebih dari 1 kali sepanjang ada bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian juga semakin dilakukan oleh
sejumlah pihak kuasa hukum dari para terpidana untuk mengumpulkan kembali sejumlah bukti-bukti ataupun novum untuk bisa diberikan ataupun bisa disertakan di dalam peninjauan kembali tersebut, pemirsa. Selanjutnya kami juga hadirkan untuk Anda siapa yang bisa mengajukan PK. Ini adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus ini dikuasakan untuk itu, dan apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut juga dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, pemirsa. Itulah sedikit sekelumit informasi bagi Anda yang kemudian juga masih bertanya-tanya apa kemudian yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh para terpidana, dan juga informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali ya Gita, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan program Dua Sisi yang akan kembali hadir tentunya, juga kembali mengulas masih ada kaitannya dengan pembebasan Peggy, kemudian juga terkait dengan kasus tewasnya Eki dan Vina. Mungkinkah Peggy ini menjadi tersangka lagi? Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.